Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab alat optik. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan pergeseran lensa kamera saat digunakan untuk memotret suatu objek. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah kamera dengan f75 mm digunakan untuk memfokuskan benda jauh sehingga terbentuk bayangan tajam pada film. Kemudian, kamera digunakan untuk memotret objek sejauh 1,2 meter dari lensa. Nah, pertanyaannya, agar diperoleh gambar yang tajam, maka lensa kamera harus digeser sejauh berapa? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Katakanlah di sini ada sebuah kamera. Kamera ini memiliki jarak fokus f sama dengan 75 mm. Nah, awalnya digunakan untuk memfokuskan benda yang jauh sehingga awalnya nilai S1 itu adalah di tak hingga. Di sini kemudian kamera digunakan untuk memotret objek. Ini yang kedua, jaraknya adalah berapa di situ? S2 nilainya adalah 1,2 meter. Kalau kita samakan satuannya dengan jarak fokus, kita ubah 1,2 meter menjadi milimeter, maka nilai S2 itu sama dengan 1200 mm. Nah, nanti terbentuk bayangan yang tajam di film ya. Oke, pertanyaannya adalah lensa harus digeser sejauh berapa? Jadi kenapa pertanyaannya seperti ini? Sobat 100 harus paham ya, yang bisa digeser itu adalah lensanya. Untuk letak film pada kamera, ini utamanya di kamera analog ya, yang masih menggunakan film negatif, ini posisi film adalah tetap. Jadi yang bisa diubah adalah posisi lensa kameranya. Nah, karena di sini ada dua jarak objek, yang pertama di tak hingga, yang kedua di 1200 mm, maka kita hitung satu persatu ya. Kita cari nilai S aksennya. Caranya kita gunakan rumus umum lensa, yang mana formulanya adalah 1/f sama dengan 1/S1 ditambah 1/S1 aksen. S1 nya sudah ada, maka kita perlu cari nilai S1 aksen. Caranya 1/f kurangi 1/S1, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 1/S1 aksen nilainya sama dengan 1 fokus dikurangi 1/S1. Masukkan panjang fokusnya adalah 75 mm, S1 nilainya di tak berhingga, sehingga 1/S1 aksen itu sama dengan 1/75 dikurangi 1/hingga. 1/hingga nilainya adalah 0, sehingga 1/S1 aksen itu sama dengan 1/75, atau kita dapatkan S1 aksen itu sama dengan 75 mm. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini adalah jarak lensa ke film saat memotret atau memfokuskan benda yang jauh, benda di tak berhingga. Nah, dengan cara yang sama Sobat 100 cari nilai S2 aksen. Masukkan nilai S2 nya yang 1,2. Jadi formulanya sama, pakai rumus umum lensa, 1 fokus sama dengan 1/S2 ditambah 1/S2 aksen. Sekarang kita hitung S2 aksennya. Maka bentuknya seperti ini ya. Di baris berikutnya kita tuliskan 1/S2 aksen sama dengan 1 fokus dikurangi 1/S2. Masukkan fokusnya 75 mm, S2 nya sekarang yang 1200 mm. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 1/S2 aksen itu sama dengan 1/75 dikurangi 1/1200. Oke, ada 75 dan 1200, ini KPK-nya adalah 1200, yang mana 1/75-nya berubah menjadi 16/1200, yang 1/1200-nya tetap, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 1/S2 aksen itu nilainya sama dengan 16 kurang 1 dibagi dengan 1200. 16 kurang 1 hasilnya adalah 15, sehingga 1/S2 aksen itu sama dengan 15/1200. Nah, kalau kita mau hitung S2 aksennya, berarti S2 aksen sama dengan 1200 dibagi 15. Hasilnya berapa? Kita peroleh S2 aksen, hasilnya itu sama dengan 80 mm. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, sekarang Sobat 100 bandingkan nilai S1 aksen dan S2 aksen. Karena S2 aksennya lebih besar, maka kita bisa hitung pergeseran posisi lensa kamera, yaitu delta S aksen itu sama dengan S2 aksen dikurangi S1 aksen. Ini karena S2 aksennya lebih besar ya. Masukkan S2 aksennya 80 mm, S1 aksennya 75 mm.
Sehingga delta S aksen itu sama dengan 80 dikurangi 75. 80 kurangi 75 hasilnya 5 ya. Sehingga delta S aksen sama dengan 5 mm, yang mana lensa kamera digeser menjauhi film. Begitu ya Sobat 100, ini jawabannya ya. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di sini ada kamera digunakan untuk memfokuskan benda jauh, lalu digunakan untuk memotret objek pada jarak tertentu. Ditanya pergeseran lensa kameranya bagaimana, maka untuk mengerjakannya Sobat 100 gunakan rumus umum lensa, yang mana seperfokus sama dengan seper S tambah seper S aksen. Langkah pertama di sini digunakan untuk menghitung S1 aksen ya. Masukkan nilai S1-nya, nanti ketemu nilai S1 aksen. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua dengan rumus yang mirip seperti ini. Sekarang kita hitung nilai S2 aksen ya. Masukkan nilai S2, nanti ketemu S2 aksennya sekian milimeter. Nah Sobat 100 cek mana yang lebih besar, S2 aksen atau S1 aksen. Kalau S2 aksennya yang lebih besar, maka delta S aksen sama dengan S2 aksen kurang S1 aksen. Karena S2 aksennya lebih besar, berarti lensa kamera harus digeser menjauhi film. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.